adalah orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah. Kenapa mereka masih minta? Di Indonesia ini masih banyak nggak orang yang berdoa meminta kepada selain Allah? Banyak. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur wali songo, dan kuburan yang dianggap keramat oleh mereka, kuburan yang kata mereka mengandung barokah. Nggak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah, nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Kemudian mereka datang ke sana. Seandainya mereka orang soleh, betul orang soleh, nggak bisa mereka mengabulkan doa, nggak bisa. Mereka mendengar pun nggak bisa. Seandainya mereka mendengar kata Allah, nggak bisa menjawab. Kan di sini Allah sebutkan di sini, "Ma la yastajibu lahu illa," nggak bisa menjawab, nggak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali untuk minta di sana. Kalau ziarah kubur boleh, perhatikan ini, jangan salah paham. Tolong perhatikan, dengarkan baik-baik, jangan salah paham. Kalau ziarah kubur ke kuburan kaum muslimin boleh, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur ke kuburannya pemakaman kaum muslimin boleh, sunnah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa inna tudzakkirkumul akhirah. Kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang boleh kamu ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Ziarah kubur kaum muslimin boleh, tapi ziarah kubur yang dilakukan oleh mereka ini, datang ke kuburan wali dengan niat kuburan itu mengandung barokah, bahwa orang itu soleh, suci, bisa mengangkat doa mereka ke langit kepada Allah sebagai tawasul. Mereka minta, ada yang menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah, ada yang menjadikan mereka sebagai syafaat kepada Allah, ada yang mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan yang mereka minta kepada penghuni wali, penghuni kubur itu. Ini kenyataan yang dilakukan oleh orang-orang yang ziarah-ziarah kubur ke kuburannya para wali. Dan ini kalau Anda perhatikan, kerusakannya luar biasa ini. Karena masalah akidah, masalah tauhid, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah yang Allah tidak redha selama-lamanya. Di dalam buku atau kitab Ushulus Tsalatsa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan, innallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Allah tidak redha selama-lamanya apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat atau dengan nabi yang diutus. Allah nggak redha. Maksudnya kalau ada orang yang berdoa meminta kepada malaikat Jibril, minta kesembuhan, minta rezeki, minta dimudahkan urusan, Allah nggak redha. Karena malaikat Jibril nggak bisa mengabulkan doa yang mengabulkan doa Allah. Atau kepada nabi yang diutus, orang datang ke kuburannya Nabi Muhammad SAW, minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya dimudahkan rezekinya, supaya dimudahkan jodohnya, supaya dagangannya laris, supaya segala macam. Allah nggak redha, nggak redha. Kenapa? Doa itu wajib dipanjatkan dan hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Allah nggak redha. Hatta kepada orang yang paling soleh, Nabi Muhammad SAW, orang datang kepada kuburan beliau minta, Allah nggak redha. Makanya nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhum ajmain yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada sama sekali. Mereka berdoa langsung kepada Allah. Begitu juga setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, nggak ada orang datang. Tapi belakangan di abad kedua, ketiga mulai, siapa yang melakukan pertama kali penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan pertama kali di muka bumi? Syiah pertama kali, laknatullah alaihim. Pertama kali Syiah yang menyesatkan kaum muslimin. Mereka katakan kubur imamnya, kemudian kubur Husain mereka sembah, mereka tawaf di situ. Itu pertama kali. Sunnahnya orang Syiah, sunnah sayyi'ah, sunnah jahiliyah yang mereka lakukan. Bukan sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Mengajak orang untuk menyembah kubur. Setelah itu diikuti oleh apa? Diikuti oleh yang kedua, tarekat sufiyah. Yang pertama Syiah, laknatullah alaihim. Yang kedua tarekat sufiyah.
menganggap bahwa gurunya, syekhnya sebagai wali, sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi, sampai datang. Sampai syekhnya mengatakan di buku-buku mereka, di kitab mereka, kalau kamu mengalami kesulitan, kesusahan dan saya sudah mati, kamu datang ke kubur saya, kata mereka begitu. Ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Anda melihat sekarang tambah banyak orang yang pertama kali mulai kuburan itu disembah, kemudian dibangun kubur di dalam masjid, itulah orang-orang Syiah. Nggak akan bertemu dalam Islam antara kuburan dengan masjid selama-lamanya, tidak akan ketemu dalam Islam. Adapun kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di luar masjid. Kemudian pada khalifah zaman Abdul Malik dibongkar, dimasukkan, dan sahabat sudah mengingkari yang masih hidup pada zaman itu. Nggak bisa bersatu dan beda kuburan Nabi. Karena apa? Nggak mungkin kuburan Nabi akan dibongkar, dipindahkan ke Baqi, nggak mungkin. Karena Nabi nggak mau. Kalau di Baqi akan disembah oleh manusia. Makanya Nabi dibedakan khusus untuk Nabi dikuburkan di tempat itu dengan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Adapun kuburan yang lain nggak boleh, nggak bisa bersatu antara masjid dengan kuburan selama-lamanya. Yang pertama kali Syiah. Karena ini perbuatan siapa? Perbuatannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka 5 hari menjelang wafatnya Rasulullah mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid wa ana anhaakum an dzalik. Mudah-mudahan, kata Nabi SAW, 5 hari menjelang wafat, mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian jangan melakukan seperti mereka. 5 hari menjelang wafat, 5 hari. Terus Nabi ingatkan umatnya, jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani yang mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang. Kuburan bukan tempat ibadah, kuburan. Dan gak boleh melaksanakan perjalanan ke makam-makam, gak boleh. Ziarah kubur boleh, tapi menentukan makam tertentu untuk ziarah mempunyai keutamaan gak boleh. Yang punya keutamaan 3 masjid, masjid aja cuma 3 masjid dari seluruh dunia yang mempunyai keutamaan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ada di buku ini, la tushaddur rihalu illa ila 3 masajid, masjid hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Kata Nabi, enggak boleh mengadakan perjalanan dengan niat ibadah kecuali 3 masjid. Tidak boleh mengadakan perjalanan safar dengan tujuan ibadah kecuali 3 masjid. Pertama masjidku ini, Masjid Nabawi. Yang kedua Masjidil Haram. Yang ketiga Masjid Aqsa. Masjid aja nggak boleh. Ada di Bandung umpamanya ada masjid yang bagus, orang mengatakan bahwa masjid itu punya keutamaan, nggak boleh. Semua masjid sama. Masjid di sini di Pustai atau masjid yang lain yang dibangun semua sama. Ganjarannya sama kalau orang sholat di dalamnya, kecuali 3 masjid. Masjid Nabawi sekali sholat di sana 1000 lebih dari masjid yang lain. Kalau di Mekah, di Masjidil Haram, di Mekah maksudnya di Masjidil Haram saja, bukan di masjid yang lain. Di Mekah bukan, di Masjidil Haram saja itu 100.000 keutamaannya dari masjid yang lain seluruh dunia. Kalau di Masjidil Aqsa 250. Itu keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masjid yang nggak punya keutamaan kecuali 3 masjid, apalagi kuburan. Kuburan nggak punya keutamaan sama sekali. Makanya orang-orang yang datang dan meminta ke kubur-kubur, Allah menyebutkan dalam Al-Quran ini orang yang paling sesat di muka bumi. Antum catat tuh ayatnya, ya, surah Al-Ahqaf surah 46 ayat 5 dan 6. Ini dalil. Ta'ala, inilah perkara yang menyedihkan di tanah air kita, ya. Terjadinya pengagungan terhadap kuburan sampai akhirnya terjadi permintaan terhadap kuburan, sementara mazhab Syafi'i melarang hal tersebut. Melarang pengagungan terhadap kuburan, melarang sholat di kuburan, melarang sholat di arah kuburan. Sampai ada cerita di Jakarta yang cerita kepada saya pemilik hotel. Dia bilang, Ustadz, itu masjid Ustadz, dahulu banyak teman-teman sunnah yang sholat di situ. DKI masjidnya nggak suka kalau ada orang sunnah sholat di situ. Akhirnya DKI masjid buat kuburan palsu di bagian mihrab. Dibuatlah kuburan palsu. Akhirnya nggak ada lagi yang sholat situ. Padahal kuburannya nggak ada. Padahal kuburannya apa? Nggak ada. Namun supaya bagaimana bisa mengusir orang sunnah yang suka sholat berjamaah, dibuatlah kuburan palsu. Dibuat seakan-akan kuburan di mihrab, sehingga setelah itu isu berkembang tidak ada lagi yang sholat di situ karena ada kuburannya di bagian mihrab. Rasulullah SAW melarang, la tusallu ilal kubur, jangan kalian sholat ke arah kuburan. Tapi para hadirin yang subhanahu wa ta'ala,
perlu saya ingatkan, bukan berarti tatkala kita melarang pengagungan terhadap kuburan, membangun kuburan tinggi dan macam-macamnya, ya. Dan inilah saya katakan, ya, bukan berarti kita melarang ziarah kubur, karena sekarang timbul isu bahwasanya orang-orang sunnah itu melarang untuk ziarah kubur. Saya katakan tidak, bahkan Nabi SAW menyuruh untuk apa? Ziarah kubur. Namun saya ingatkan, ziarah kubur yang syar'i adalah ziarah kubur yang mengumpulkan dua keutamaan atau dua tujuan. Yang pertama untuk mengingat kematian, yang kedua adalah untuk mendoakan apa? Penghuni kubur, karena orang yang mati ini sudah tidak bisa apa-apa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan, sungguhnya kuburan bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan doa kalau kita ziarah kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur dari kaum muslimin dan kaum mukminin, dan kami pasti nyusul kalian. Kami mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Jadi itulah ziarah kubur yang syar'i, mengumpulkan antara mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur. Kenapa? Penghuni kubur sudah tidak bisa apa-apa lagi. Idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Kalau seorang anak Adam meninggal sudah tidak bisa beramal lagi. Oleh karenanya kita disyariatkan untuk menyolatkan penghuni kubur. Orang yang meninggal sudah tidak bisa beribadah. Sudah tidak bisa lagi salat, maka kita yang salatkan. Sudah tidak bisa lagi pakai baju, maka kita yang kafankan. Tidak bisa lagi ya berdoa, maka kita yang doakan. Tidak bisa lagi dia mandi, kita yang mandikan. Tidak bisa dia berjalan menuju tempat tinggalnya di kuburan, maka kita yang pikul dan kita yang angkat lalu kita kuburkan. Kenapa? Dia sudah tidak bisa apa-apa. Maka aneh jika kemudian setelah kita kuburkan kita malah minta kepada dia. Ini aneh. Ya. Sudah kita cuci jasad mbah, kemudian kita pakai kain-kain kafan kepada mbah, kemudian kita solatkan mbah tersebut. Setelah kita kubur kita bilang, "Mbah, saya sudah nikah 10 tahun belum punya anak, Mbah. Gimana caranya, Mbah?" Mbah bilang, "Saya juga mandul waktu masih hidup." Oleh karenanya perhatian Allah Subhanahu wa taala, gimana otakmu, kamu yang mandikan saya? Kalau mbahnya bisa ngomong, dia bilang, "Kamu yang mandikan saya, kamu yang salatin saya, kamu yang doain saya, kok sekarang kamu minta doa sama saya?" Oleh karenanya Rasulullah SAW mendoakan. Sebagian orang mengatakan, siapa bilang dilarang solat ke kuburan? Buktinya Rasulullah SAW pernah solat di kuburan. Benar, Rasulullah SAW pernah solat di kuburan. Tapi solat janazah. Yang solat janazah tersebut tidak ada ruku dan sujudnya. Sehingga tidak ada syubhat pengagungan terhadap penghuni kubur. Justru orang tahu kalau solat janazah kita sedang mendoakan penghuni kubur. Beda kalau solat tersebut ada rukunya dan sujudnya. Ada syubhat bahwasanya kita mengagungkan penghuni kubur tersebut. Maka Rasulullah SAW memutus segala celah yang bisa menimbulkan kesan bahwasanya kita mengagungkan penghuni kubur, maka tidak boleh sholat di kuburan. Tapi kalau sholat jenazah tidak jadi masalah karena kita mendoakan penghuni kubur. Oleh karenanya segala ziarah kubur yang tidak terkumpulkan kepadanya dua tujuan ini, mengingat akhirat atau untuk memberi manfaat kepada penghuni kubur dengan mendoakannya, maka itulah ziarah yang bid'ah. Itulah ziarah yang bid'ah. Seperti orang-orang yang datang ke kuburan bukan untuk ingat akhirat, tetapi ingat gendruwo misalnya. Ini salah. Sebenarnya takut. Jadi masalahnya di Indonesia ini sekarang demikian ya, karena kuburan dibuat angker dan macam-macamnya, sehingga orang kalau ke kuburan dia takut sama setan. Dia bukan takut sama akhirat, tapi takut sama setan. Benar, khawatir. Sampai ada ustaz bilang, "Saya pun kalau lihat kuburan ketakutan." Kenapa? Merinding, benar-benar ada jinnya. Bisa sampai kuburan khawatir yang muncul gendruwo atau nyi blorong, atau masih mending kalau siman di jembatan Ancol. Dan yang anehnya, ini lelucon aja, anekdot ya. Anehnya kalau kita perhatikan film-film setan-setan itu, ternyata setan-setan itu sesuai dengan kondisi ekonomi suatu negara. Antum melihat setan-setannya orang-orang Eropa keren-keren, Dracula pakai jas ya, keren, mantap gitu. Antum melihat setan-setannya orang-orang Cina pakai baju kerajaan. Antum melihat ekonomi setannya Indonesia, gendruwo belum mandi, rambutnya pocong, kemudian sendal bolong, ini bolong, mengerikan ya. Itulah setan-setan kita. Ekonominya pas-pasan. Oleh perhatian Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang karena fungsi kuburan hilang. Harusnya fungsi kuburan untuk mengingat akhirat, tidak jadi fungsi untuk akhirat. Antum kalau ke Baqi sana coba lihat kuburan di Arab Saudi. Rata semua dengan tanah. Orang ingat akhirat, tidak ada ketakutan sama sekali. Tapi kalau ke sini enggak, ada pohon Kamboja, ini tinggi, ada patung naga, macam-macam, orang ketakutan. Sehingga jadilah fungsi kuburan bukan ingat akhirat, tapi ingat jin, ingat setan. Yang kedua, orang datang ke kuburan bukan untuk mendoakan, minta doa. Ini lebih salah lagi.
Harusnya dia yang kita doain, bukan kita yang minta doa sama dia. Keliru seperti itu. Keliru seperti itu. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala musim kemarau di zaman beliau setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab tidak minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi minta doa kepada Al-Abbas. Kenapa? Al-Abbas masih hidup. Waktu Nabi masih hidup, para sahabat berbondong-bondong rebutan minta doa kepada Nabi. Datang kepada ya Rasulullah, doakan saya Rasul. Kita terlalu dapat banyak hadis di mana para sahabat datang kepada Nabi minta didoakan. Nah, kenapa itu hilang setelah Nabi meninggal dunia? Kok tidak ada riwayat sahabat datang kepada Nabi doa kepada Nabi? Sementara hadis-hadis yang menjelaskan para sahabat minta doa kepada Nabi waktu Nabi masih hidup banyak sekali. Kalau memang minta doa kepada Nabi setelah meninggalnya disyariatkan, para sahabat pasti banyak ke kuburan Nabi. Nah, buktinya tatkala musim kemarau, Umar tidak minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi ada, tapi sudah meninggal dunia. Justru Umar minta doa kepada paman Nabi yang masih hidup. Padahal Al-Abbas paman Nabi dibandingkan dengan Nabi tidak ada bandingannya. Tetapi Umar memilih yang masih hidup karena yang hidup itulah yang bisa mendoakan. Adapun sudah meninggal maka selesai urusan.